Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pancamurni dengan NIM 08051182328062. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari materi suhu permukaan laut. Kemudian akan menjelaskan sedikit penjelasan dari SPL itu sendiri. Nah, suhu permukaan laut itu dalam meteorologi merujuk pada suhu air di lapisan permukaan laut, kemudian biasanya di kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan. Suhu ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai fenomena atmosfer, iklim, dan cuaca. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang suhu permukaan laut. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap cuaca dan iklim, kemudian ada fenomena El Nino dan La Nina. Berikutnya di sini ada suhu permukaan laut dan siklus hidrologi, dan di sini ada dampak terhadap kehidupan laut. Berikutnya yang terakhir ada pengukuran suhu permukaan laut. Nah, di sini yang pertama saya akan menunjukkan cara download data di website Copernicus Climate Data Store. Kemudian akan dilanjutkan di pengolahan data di software Open Grids. Yang pertama itu kita buka dulu Copernicus Climate Data Store-nya. Yang pertama itu kita bisa login dulu akun. Kalau nggak punya itu kita bisa register. Kemudian di sini kita klik dataset. Berikutnya di sini kita scroll ke bawah dan kemudian ini kita cari era 5 Harley data on single level from 1940 to present. Kemudian ini kita klik download. Pada bagian ini kita checklist reanalysis. Pada bagian variabel ini kita checklist yang 10 MU komponen dan kemudian 10 MV komponen. Berikutnya kita scroll. Pada bagian tahun ini kita bebas ingin memilih data pada tahun keberapa. Di sini saya memilih tahun 2023. Pada bulan ini saya memilih bulan Oktober. Pada harinya di sini saya memilih hari yang pertama. Pada time-nya ini kita pilih select semuanya untuk time-nya. Kemudian pada geographical area ini kita tetap memilih world available region. Kemudian pada data format ini kita klik yang net CDF 4 eksperimental. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa submit untuk bisa mendownload datanya. Kita set nih. Klik. Kemudian ini kita bisa tunggu sampai statusnya ini keluar. Nih, ini in progress. Kita tunggu dulu sampai hasilnya bisa di-download seperti itu. Nah, hasil seperti ini kita bisa download datanya. Kita download. Kita tunggu sampai hasil prosesnya selesai. Nah, ini data yang akan kita download. Pada langkah berikutnya itu kita buka software Open Garage. Kemudian ini bisa kita enter. Kita tunggu. Kemudian pada bagian ini kita ketik CDF open spasi. Kemudian kita drag data yang sudah kita unduh di Copernicus Climate Data Store tadi. Ini kita drag. Kita masukkan ke dalam software. Kita enter. Ini bisa kita agak naikkan. Pada bagian ini kita ketik Q file dan kita enter. Pada langkah ini bisa kita masukkan set longitude-nya itu 90, kemudian 150 dan kita enter. Pada bagian set lat-nya ini kita masukkan minus 20 spasi dengan 20, kita enter. Nah, pada bagian ini saya salah memasukkan datanya. Kita ulangin lagi. Seharusnya ini set lat dan minus 20 spasi 20 seperti ini. Kemudian kita di set map. Kemudian kita spasi ketik angka 1. Kita spasi angka 1, kemudian kita spasi isi dengan 10. Kemudian pada bagian ini kita ketik descript dan kita spasi buka kurung, lalu kita masukkan rumusnya dengan masukkan rumusnya U10, 4,3 dan kita tutup kurung. Berikutnya ini kita klik bintang koma dan ini kita klik V10, kita klik lagi mark dan buka kurung dengan isi U10 kita kali dengan 2, V10
kali dengan 2, kemudian kita tutup kurung, dan kita enter. Nah, pada hasil ini akan muncul hasilnya seperti ini. Dari wilayah yang sudah saya ambil itu tadi ada di tahun 2023, kemudian di bulan Oktober, kemudian di tanggal 1, di day 1, dan untuk jamnya itu saya pilih semua. Nah, hasilnya akan muncul. Berikutnya, pada langkah ini kita ketik GEARN, kemudian kita enter. Berikutnya ini kita masukkan lagi kecepatan angin, data yang sudah kita unduh tadi, kecepatan angin Indonesia sekitarnya 01 Oktober 2023, kemudian ini kita enter. Nah, kemudian pada bagian ini, kita klik draw, title, kecepatan angin Indonesia sekitarnya 01 Oktober 2023. Kemudian kita enter. Berikutnya di sini adalah rumus untuk menyimpan dari hasil grid tadi. Kita ketik print theme, kita spasi, kita klik D, kemudian kita titik 2 garis miring meteorologi titik PNG, dan bisa kita enter. Kok printim aku salah ya? Hah? Salah? Datanya udah masuk nggak sih? Printin tadi. Printing D meteorologi PNG JPG pada langkah berikutnya ini kita klik print theme, klik C, kita titik 2, kemudian kita garis miring, kita beri nama dengan data angin Oktober JPG, kemudian kita enter seperti ini. Kemudian ini kita klik print theme C,
titik spasi, kemudian datanya itu folder tempat penyimpanan meteorologi spasi seperti ini. Kita isi dengan data angin Oktober. Kita klik JPG, kita enter dan kita cari hasilnya. Nah, di sini adalah untuk hasil kecepatan angin Indonesia sekitarnya pada tanggal 1 Oktober 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar yang ditampilkan berasal dari perangkat lunak OpenGrid yang digunakan untuk memvisualisasikan data atmosfer termasuk kecepatan. Peta tersebut menunjukkan kecepatan angin di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Kemudian kecepatan angin diindikasikan dengan panah vektor. Kemudian sedangkan skala warna di sisi kanan menunjukkan intensitas kecepatan dalam satuan meter per detik. Kemudian warna ungu dan biru menunjukkan kecepatan angin yang lebih rendah. Kemudian sedangkan warna hijau, kuning hingga merah menandakan kecepatan angin yang lebih tinggi. Nah, dari peta ini terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kecepatan angin relatif rendah hingga sedang, terutama di daerah sekitar garis khatulistiwa. Namun, terdapat daerah angin kencang di sekitar Laut Filipina bagian utara, dengan ditandai dengan warna merah dan orange. Seperti itu. Demikianlah video pengolahan data dari software OpenGrid, kemudian dengan data yang sudah diunduh di Copernicus Climate Data Store. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.